warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dalam JSA, jangan salah arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA sore hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, tapi sebelumnya kita akan saksikan video pengantar terlebih dahulu terkait topik kita pada sore hari ini. Silakan, mungkin ada video yang ingin ditampilkan. Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di Solo, Jawa Tengah, Selasa 22 November, ricuh. Video yang beredar di media sosial, para peserta saling kejar. Munas sebelumnya dibuka Presiden Joko Widodo dihadiri sejumlah menteri dan pengusaha. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pengusaha pejuang. Wah, ini kok kurang kompak, apa gara-gara acaranya kepagian? Pengusaha pejuang. Terima kasih banyak teman-teman semua, tepuk tangan untuk seluruh kader HIPMI dan seluruh undangan kita yang ada hari ini. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, terima kasih banyak Pak sudah hadir lagi di Munas yang kami cintai ini. Para pimpinan lembaga tinggi negara, ada Ketua MPR Pak Bapak Bang Satyo, senior kami juga. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan beri. Kita sengaja mengundang beliau karena kita ada agenda khusus terkait nanti, senior. Kemudian ke Ibu yang selama ini merawat kami juga di HIPMI, Ibu Ketua DPR RI, terima kasih banyak sudah datang, Bu. Minggu lalu bersama beliau di Bali dan alhamdulillah ketemu lagi di tempat ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya datang ke acara kami. Kemudian ada senior kami juga Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Bapak Pejala, terima kasih banyak. Silakan berdiri senior biar adik-adik juga. Ada samping kanan saya Pak Gubernur Jawa Tengah juga, terima kasih banyak Pak Gubernur. Kok tepuk tangannya agak kenceng, jangan sampai ini. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ada Bapak Bahlil Lahadalia yang harus kami sebut pertama. Ini lanjutkan juga ini Bang Bahlil kalau begini. Bang Erik, terima kasih banyak Bang, sudah datang di tempat ini. Bang Erik berdiri dulu dong Bang Erik. Bang Erik, kapan lagi Menteri kita suruh berdiri kan? Ada Pak Teten juga tadi, terima kasih banyak sudah datang. Ada Pak Kapolri juga. Kemudian Ketua Dewan Pembina kami, Bang Bahlil Lahadalia bersama seluruh jajaran Dewan Pembina. Ya, baik. Tadi telah kita saksikan ya sekilas pembukaan HIPMI ya, Munas HIPMI. Tapi yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini bukan tadi ya seremoni Munas HIPMI-nya, tapi beberapa pejabat di sana itu kemudian mengkampanyekan ya tentang masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Itu. Jadi ada yang dari Ketua DPD Lanyala Mataliti ya, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini menyerukan tentang perlunya penundaan pemilu gitu loh. Penundaan berarti kan perpanjangan ya masa jabatan presiden. Nah, ini kan sebetulnya tidak tepat ya, tidak sesuai baik forumnya maupun substansi yang disampaikan. Nah, gimana nih menurut
Bang Ahmad Nur Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik melihat apa yang terjadi dalam Munas HIPMI kali ini. Ya, terima kasih Bro Mustafa ya. Memang Munas HIPMI bicara perpanjangan masa presiden 3 periode itu dua makhluk yang saling tidak nyambung sebenarnya. Tetapi kok ini dinyambung-nyambungkan gitu ya. Ini kok saya melihatnya kesannya memang ada yang merekayasa untuk disambung-sambungkan ini Bro Mustafa. Rekayasa ini terlihat dari yang hadir. Ya, banyak sekali pimpinan negara yang hadir mulai dari ketua MPR, bayangkan ya, presiden, ketua DPR, ya, para menteri-menteri yang cukup punya portofolio yang sangat besar ya. Contoh adalah Menteri BUMN, ya, Menteri Perdagangan, ya. Juga ada Kapolri, ya, ada gubernur yang diundang itu gubernur Jawa Tengah, itu sebetulnya dalam rangka ya mungkin karena lokasinya di Jawa Tengah ya. Tetapi dari semua narasi yang didengar yang kita coba lihat yang kemudian mendapatkan atensi adalah dijadikannya Munas HIPMI sebagai ajang kampanye 3 periode. Dan saya kira ya ini satu kampanye terselubung yang melanggar konstitusi karena menginginkan presiden 3 periode padahal konstitusi kita membatasinya hanya 2 periode. Jadi Munas HIPMI ini bisa dikatakan Munas yang mendukung tindakan inkonstitusi. Dan saya nggak tahu ya bagaimana nih teman-teman HIPMI kecintaannya terhadap konstitusi, kecintaannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini kok kelihatannya dijadikan seperti ajang main-main gitu ya dalam satu seremoni yang sekelas sesakral ya Munas HIPMI itu. Nah, saya kok melihatnya begitu ya, Bro Mustafa ya. Ini direkayasa agar ada satu kesempatan untuk ya menggaungkan ide 3 periode. Dan menariknya di sini ya, kalau dilihat dari komposisinya ada ketua DPD juga. Jadi seolah-olah ini ingin mengatakan kepada publik, "Hei, lihat, lupakan yang namanya HIPMI, lihat siapa yang ada di situ. Yang di situ adalah ketua DPR, yang di situ adalah ketua DPD, yang di situ adalah presiden, dan yang di situ adalah ketua MPR." Semua pimpinan ini mendengarkan satu kesempatan kampanye yang dibawakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk Presiden Jokowi memimpin Indonesia 3 periode. Bahkan ada nanti salah satu kutipan yang menurut saya menarik ya, daripada karena ada COVID 2 tahun dan seolah-olah dengan COVID itu tidak ada presiden, maka bagaimana kalau presiden diperpanjang 2 tahun? Itu komentar salah satu pimpinan tinggi lembaga negara, Bro. Kalau menurut saya ini satu hal yang harusnya ya sangat serius kita sikapi karena di forum inilah seolah-olah kok tidak ada satu yang menentang, malah seolah-olah dijadikan satu keyakinan atau satu konsensus bersama bahwa memang 3 periode itu tidak bisa dihindari. Nah, saya kira kalau para petinggi lembaga tinggi negara sudah bermental seperti ini ya Bro, saya kira ini sulit ya untuk ini berharap kepada siapa lagi publik berharap untuk menegakkan konstitusi. Kalau alat-alat negara yang diberikan mandat untuk menjalankan konstitusi saja itu tidak ada yang punya komitmen terhadap konstitusi. Mungkin itu Bro di awal komentar saya. Ketua DPD mengatakan ada dekret lah segala macam. Ini kan sebetulnya apa sih yang mereka lakukan ini gitu loh. Dan mengapa sih HIPMI ini melakukan ini? Sebenarnya HIPMI ini kepentingan politik siapa? Apakah Bahlil gitu kan sebagai menteri yang dari awal sudah menyuarakan perpanjangan masa jabatan. Ini menteri ini seharusnya dipecat menurut saya dari awal. Gimana Bang? Menurut Bang ya, Bahlil dan diperkuat dengan orasinya ketua DPD Lanyala
yang menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang ya. Kedua pendapat ini adalah pendapat menurut saya ya, itu pendapat yang sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi di negara kita, Bro. Penetapan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu butuh yang namanya kegentingan. Saya nggak tahu apakah pimpinan negara ini sudah bersepakat adanya kegentingan, yang akhirnya kegentingan itu bisa melahirkan satu dekret presiden, di mana dekret itu akan membawa presiden kepada 3 periode. Ya, kalau itu ceritanya, maka rakyat kita semua ini harus melawan bersama-sama, Bro. Karena tidak boleh gitu ya konstitusi dipermainkan ya. Kita punya pengalaman lah ketika konstitusi itu dipermainkan di zamannya Bung Karno, ketika masa jabatan presiden itu istilahnya hanya 5 kali, 5 tahun sekali, ya Presiden Soekarno menetapkannya menjadi presiden seumur hidup. Ya, kemudian munculnya Orde Baru. Ya, Orde Baru itu juga sudah diingatkan masa jabatan presiden itu dibatasi 5 tahun, tetapi karena tidak dibatasi maksimalnya, karena setiap 5 tahun dipilih kembali, maka bisa berlangsung 32 tahun. Nah, ini apakah Pak Jokowi akan meniru juga Pak Harto? Ya, diperpanjang. Nanti kalau diperpanjang 3 periode, nanti udahlah perpanjang lagi 4 periode. Ini negara seperti apa? Negara demokrasi. Demokrasi itu nggak ada yang begini ceritanya. Dia harus melalui tahapan 5 tahunan, ya, sebagai siklus pemilu. Kalau dia ingin berkuasa, ya dia harus ikut kontestasi. Dan kontestasi di Indonesia itu dibatasi, tidak boleh melebihi 2 periode. Ya, saya kira pandangan Bahlil yang sudah kita pernah kritisi ya sebagai Menteri Investasi kok bicaranya perpanjangan, ya itu memang harusnya tidak mendapatkan tempat lagi di dalam konstitusi sebagai pembantu presiden. Jadi syarat untuk menjadi pembantu presiden itu kan disumpah untuk setia kepada konstitusi. Nah, kalau dia isi konstitusi aja dia langgar, ya berarti dia sesungguhnya sudah melanggar isi konstitusi keseluruhan. Karena dia sudah melanggar isi konstitusi keseluruhan, maka dia tidak layak lagi menjadi public figure, apalagi policy makers di bidang investasi gitu ya. Tapi ya itulah ya, karena menteri ini hak prerogatif presiden tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi ya, mungkin malah sebaliknya presiden happy karena menteri ini memperjuangkan diri dia untuk menjabat lebih panjang gitu loh. Nah, berarti ada kesalahan berpikir di dalam diri presiden seputar ide 3 periode ini. Kalau presiden sadar bahwa ide 3 periode ini berbahaya, harusnya dia ingatkanlah Menteri Bahlil jauh-jauh hari. Bahkan dia ingatkan juga di Munas HIPMI ini untuk tidak membawa-bawa kampanye 3 periode karena ini sudah dikategorikan sebagai perbuatan inkonstitusi. Kalau ada uang negara di dalam Munas HIPMI ini yang jelas-jelas uang negara itu harusnya untuk mendukung konstitusi, malah dijadikan untuk anti konstitusi, maka ya uang-uang ini bisa diperiksa, Bos. Ini bisa di KPK-kan dan BPK bisa mengaudit. Ya, DPR RI pun perlu memanggil ini orang-orang yang terlibat dalam Munas ini. Kalau seandainya orang-orang ini jelas-jelas secara sadar ingin merubah 3 periode, berarti mereka sedang melakukan perbuatan melawan konstitusi. Dan mereka ini bisa mendapatkan mosi tidak percaya dari DPR, karena DPR ini adalah wakilnya rakyat ya. Saya kira itu harusnya cara berpikirnya gitu ya. Tapi ya sekarang ini kan cara berpikir waras di negeri ini kan adalah satu hal yang jarang dan susah ya, Bro Eko ya, Bro Mustafa ya. Sehingga yang terjadi adalah kita dipertontonkan ya ketidakwarasan berulang-ulang gitu. Ya, untungnya kita punya channel Jangan Salah Arah ini. Sehingga channel Jangan Salah Arah ini kita selalu mengingatkan kewarasan kita supaya kita tidak ikut ya kebanyakan orang yang menjadi tidak waras. Ya, terutama dalam hal isu 3 periode ini. Ya, banyak orang tidak waras soal 3 periode ini. Karena apa tidak waras? Karena mereka adalah orang-orang yang menikmati kekuasaan, ya mereka tidak bekerja untuk rakyat, tapi mereka bekerja atas kepentingan oligarki
dan mereka mendapatkan keuntungan dari bekerja sama oligarki, sementara rakyat kesulitan. Harga BBM dinaikkan 30%, upah tidak naik-naik, hanya sekitar 1%, ya. Naikannya naik kecil sekali, PPN dinaikkan 11%. Itu semua membuat berat masyarakat, ya, karena dia ingin berkuasa lebih lanjut, ya. Akhirnya rakyat tidak dipikirkan lagi, yang dipikirkan adalah kalau kira-kira oligarki setuju, mungkin saja ide menjadi presiden 3 periode ini tercapai. Tapi logika begini, logika yang fatal ya bro. Seolah-olah yang berkuasa itu oligarki, seolah-olah yang berkuasa itu uang. Padahal sesungguhnya yang berkuasa itu dalam konteks demokrasi adalah rakyat. Dan saya kira mayoritas rakyat ya ingin suasana baru, penyegaran baru di tahun 2024. Karena dengan yang berkuasa sekarang ini dirasakan beban kehidupan masyarakat makin berat. Sehingga berharap ya masyarakat saat ini berharap, saya kira banyak yang berharap akan ada penyegaran sehingga ada optimisme bahwa ekonomi ini akan semakin tidak semakin berat lah saat dipimpin oleh pemerintahan saat ini. Saya kira itu ya Bro Mustafa, dan saya kira cukup. Yang perlu juga ditanggapi ya sebagai terakhir ini kan keputusan 2 periode ini kan sebetulnya belajar ya, konstitusi belajar lah, Mahkamah Konstitusi belajar tentang bagaimana masa jabatan ya, akhirnya kan diputuskan itu ya, dan kemudian kan setelah reformasi anggaplah Pak SBY ya, Presiden SBY terpilih yang berasal dari militer, itu kan sama sekali ya dia tidak mencoba-coba gitu loh untuk melampaui masa jabatan lebih dari 2 periode, bahkan di masa beliau menjabat sama sekali tidak ada isu itu. Nah, kita kan tahu misalnya isu ini kan masa seorang menteri berani gitu kan. Menteri itu kan cuma pembantu presiden sebetulnya. Sehingga kita mencurigai sebenarnya ini ide dari siapa sih gitu kan. Nah, dengan hal itu misalnya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan publik termasuk tokoh-tokoh bangsa terhadap isu yang mulai dihembus-hembuskan lagi ini Bang? Itu sebagai pandangan terakhir. Silakan. Ya, saya kira isu perpanjangan ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang memang punya interest ke sana. Dan kita bisa mengkategorikan ada 5 orang yang punya interest agar pemerintahan saat ini diperpanjang menjadi 3 periode. Yang pertama adalah presiden itu sendiri, ya. Presiden punya berkepentingan karena dia akan memimpin, ya. Yang kedua adalah anggota dewan juga, DPR RI. Jadi kalau presiden diperpanjang, ya anggota dewan juga harus diperpanjang dong. Jadi elit-elit politik ini akan diuntungkan karena dia mendapatkan perpanjangan kekuasaan. Yang ketiga, yang paling menikmati perpanjangan ekonomi ini adalah para oligark yang kepentingannya diakomodasi oleh pemerintahan setidaknya 2 periode terakhir. Siapa saja mereka? Itu ada oligark di bidang pertambangan, ada oligark di bidang properti yang dia kemudian menjadi pasang badan dalam pembangunan IKN gitu ya. Nah, oligark ini diuntungkan. Yang keempat adalah yang diuntungkan dari perpanjangan 3 periode ini adalah kalangan pengusaha yang bisnisnya itu melekat kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Mereka mendapatkan privilege karena mendapatkan proyek-proyek pemerintah sekarang. Itu yang juga berharap ini diperpanjang. Dan yang terakhir adalah yang ingin diperpanjang adalah orang-orang yang diuntungkan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Siapa saja mereka ini? Ya, yang pertama yang saya katakan adalah orang-orang yang pemikirannya adalah seperti pemikirannya mencari uang dari pembelahan politik, ya, seperti para buzzer. Ini para buzzer juga senang dengan perpanjangan. Kenapa? Dengan begitu mereka bisa bekerja lagi. Ya, bisa mendapatkan proyek lagi dan mereka bisa hidup lagi. Ya, selain para buzzer yang berkepentingan yang diuntungkan dari pemerintahan Jokowi saat ini adalah para pemain impor. Ya, para pemain impor ini diuntungkan juga karena diperpanjang, berarti dia bisa punya kesempatan untuk melakukan impor lagi. Jadi ada 5 kategori, ya, ada 5 pemangku kepentingan yang diuntungkan dari pemerintahan yang diperpanjang. Tetapi yang diuntungkan ini hanya 5 di atas penderitaan dari
hampir 275 juta orang yang hidupnya menjadi sulit karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil saat ini. Menaikkan BBM, ada dana APBN tapi digunakan bukan untuk membantu daya beli, tetapi malah berinvestasi di IKN, ya, PPN dinaikkan, cukai dinaikkan, apalagi, ya, dan sebagainya, banyak lah itu yang kita bisa sebutkan satu persatu, tapi mungkin tidak dalam kesempatan ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya memberatkan rakyat, tetapi karena buzzernya bicara seolah-olah sebaliknya, akhirnya sebaliknya. Saya katakan kita pernah membedah kenapa Vietnam maju, karena kebijakan Vietnam itu bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi saat ini. Vietnam tidak menaikkan BBM, Vietnam menurunkan PPN, Vietnam melakukan karantina yang sangat terbatas dan sifatnya mikro untuk mengatasi COVID. Dan Vietnam memanfaatkan konflik dagang Cina dan Amerika yang semuanya itu digunakan untuk kepentingan ekonominya, bukan kepentingan oligarkinya. Beda sama kita, ya, kita malah mementingkan kepentingan oligarkinya dibandingkan kepentingan rakyat. Itu mungkin, Bro, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang. Terima kasih. Kita cukupkan JSA kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.